Matt, ya udah nanti kamu main lagi dah. Nanti saya kasih permen, mau gak? Terus kita makan Indomie goreng. By the way, tau gak sih lu tuh pernah bikin masalah buat gua. Dia mau masuk kamar mandi cewek kan. Terus yang Jepang itu bilang, no. Man, woman. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Dan guys, jangan lupa like, subscribe, comment di OS TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton OS TV jangan lupa subscribe channelnya OS TV ya. Subscribe. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OS TV. Salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Riki Muhtar dari OS TV. Saya mengundang salah satu mantan atlet kata dan juga pelatih kata yang masih muda tentunya. Jadi siapa dia? Tebak. Yuk, inilah dia. Ridi Lane Arata. Oh, Ridi Arata. Loh. Kok namanya jadi Arata sih? Sebenarnya Arata itu nama klub sih, Ki. Nama klub. Jadi klubnya Arata Club. Arata, cuman udah berganti nama lah. Oh, sekarang apa namanya? ROK. Hah? ROKC. ROKC apa tuh? Ridi Okwar Karate Camp. Oh, karate camp, bukan karate club ya. Lebih enak aja lah. Enak camp ya. Luar biasa. Ini dojonya di mana? Di Cilegon sih, Ki. Cilegon. Berarti Banten dong. Banten. Oh, I see. Terus gimana? Di sana dojo sudah berdiri berapa lama? Udah sekitar hampir 2 tahun lah. Udah 2 jalan 2 tahun ya? lah, 2 Ya. tahun lah. 2 tahun. Dulu ini kan lu ini kan apa namanya sempat di timnas tahun berapa ya? 2011 deh kalau nggak salah. 2012 ya. 2012. Individu atau Bergu kan sama siapa aja? Ferry, Angga, saya. Iya, bertiga itu kan. Nah, kalau gua lihat kemarin kalau gua interviewnya Ziggy, itu pasti kadang-kadang nyebut nama lu gitu. Gimana sih lu sering latih dia atau gimana? Ya apa ya, kalau gua gitu ya, Ki, ya mungkin awalnya karena memang sering ngelatih anak-anak gitu kan, ngelatih anak-anak kecil lah. Jadi pas di saat gua dipilih atau dipercaya untuk melatih timnas, masuk ke timnas gitu kan, ketemu sama anak-anak itu ya berusaha untuk dekat lah yang pasti. Gitu. Jangan bawa jarak sama mereka gitu loh. Karena biar bagaimanapun pendekatan secara psikologis itu dulu yang paling penting. Baru kita pendekatannya secara teknik kayak gitu-gitu sih. Ya karena saya lihat mereka ini kalau anak-anak tuh cenderung sungkan sama senior ya. Benar. Kemarin kepala pelatih pelatnas cerita sama saya. Saya kesal juga mereka. Kenapa? Mereka tuh banyak sungkan. Padahal saya udah bilang kalau saya salah ingatkan juga. Kenapa emang si Hang ya? Saya pas pengarahan katanya. Saya lupa pakai masker. Tapi nggak ada yang berani ngingetin gitu. Pas siangnya nanya, saya tadi nggak pakai masker ya? Kadang-kadang kan saya ada aturan tuh. Kalau nggak pakai masker ada hukuman nih. Iya. Wah, langsung ditegur atlet-atletnya. Kalian kalau saya salah ingatkan juga gitu. Jangan cuman kalian doang yang salah gitu. Jadi mungkin kalau terlalu jauh jarak usia malah jadinya sungkan gitu ya. Kalau menurut gua sih apa ya? Pendekatan itu kan nggak cuma harus di tempat latihan ya, sebagai pelatih gitu kan. Yang gua rasain sendiri lah, yang gua alamin sendiri gitu. Kita harus berusaha untuk main sama mereka, berusaha untuk jadi kawan lah. Jangan kita berusaha untuk jadi senior atau pelatih terus gitu loh. Berusaha untuk jadi kawan, berusaha untuk dekat sama mereka, dengar curhatan mereka, main bareng aja sama mereka. Jadi gua tidak pernah membatasi anak-anak itu main misalnya ayo kita kesini atau kita kumpul. Gue nggak pernah membatasin. Kalau gue misalnya ini gue harus bisa masuk sama mereka dulu nih. Maksud gue gitu loh. Setelah gue bisa masuk sama mereka dan setelah gue pegang secara psikologis mereka, enak kita tektoknya sama mereka gitu loh. Jadi lebih banyak begitu gitu loh. Jadi pas di saat di lapangan kita ngomong, terkadang malah
gua belum ngomong aja dia udah tahu mau gua apa nih. Karena ya pendekatan psikologis itu sendiri udah dapet sama mereka gitu. Itu sih. Jadi memang memposisikan diri sebagai partner lah ya. Ya benar. Atau teman lah, teman Teman, sebaya. Lu dulu megang pelatnas apa nih? Junior atau Junior. yang kejuaraan di mana? Dari 2015 pertama. Berarti yang kali, kejuaraan WKF. dunia dong. Iya, WKF. Pas Ziggy juara dunia dong. Iya, benar. Berarti lu yang mengantarkan itu dong. Bisa dibilang sih seperti itu sih ya. Iya. Nggak Wah. tahu sih ya, maksudnya terserah orang lain mau bilangnya apa, cuman di saat itu 2015 gue dipercaya sama Sensei Omita dengan segala macam adalah apa omongan-omongan di belakang, cuman kan gue berprinsip ya kalau misalnya sudah dipercaya ya lu lakukan yang terbaik, udah itu aja. I see, Jangan I see. biarkan ada gelombang-gelombang omongan di belakang, wah ini siapa, ya udah lakuin aja. Kenapa omongan-omongan itu muncul? Kenapa? Apakah karena lu dianggap junior atau gimana? Mungkin dianggap junior satu, terus gue juga menyadari Ki, maksudnya gue tidak punya prestasi yang wah dibanding senior gue yang lain. Tapi untuk pelatih kan tidak mesti jadi prestasi sebagai atlet yang harus bagus dulu untuk jadi pelatih yang bagus ya kan? Memang, cuman kan yang terjadi di Indonesia kan Yeah. sebaliknya gitu loh. Terkadang kan orang ngelihat, oh dia ini siapa dulu gitu, bukan ngelihat, oh dia ini punya track record begini. Kalau memang dipercaya sebagai pelatih, mungkin dilihat track record dia sebagai pelatih gitu kan. Cuman kan kadang-kadang kan kita apa budaya yang nggak cuman karate sih menurut gue ya. Iya. Kadang-kadang oh dia mantan atlet pelatnas, mantan timnas gini-gini, akhirnya kasih kepercayaan dulu. Padahal tidak ada track record. Sekarang dunia kan beda gitu loh. Lu dulu mungkin atlet hebat, luar biasa, tapi pas di saat jadi pelatih kan Tidak menjamin. nggak menjamin gitu loh. Ya gitu. Iya. Cuman kalau gue sih berpikir ya dipercaya, ya lakukan tugas itu dengan sebaik mungkin. Iya. Itu aja. Pokoknya mulai start tuh dari 2015 sampai terakhir itu kemarin 2019 untuk O2SN ya, yang SD ya. Oh ya, SNSD. Nah, O2SN SD yang di Brussels itu kalau nggak salah. Ya, ya. Itu sih. Tapi bukan berarti kalau apa ya, saya selalu kalau datang tamu nih ya suka bicara gitu. Tidak ada jaminan bahwa seorang atlet yang jago bisa menjadi pelatih yang jago. Memang, mungkin iya, udah punya bekal khusus ya, tapi tidak ada jaminan. Iya. Dan pelatih yang mungkin dulunya tidak terlalu gimana pada saat gemerlap pada saat jadi atlet belum tentu tidak bisa melatih juga. Benar, Kenyataannya benar. banyak yang bisa, bahkan petinju internasional juga kan dulu kan banyak yang pelatihnya bukan petinju, Iya. bukan petinju handal lah istilahnya, juara tinju lah gitu kan. Gue sih megang prinsipnya kayak ini sih, gue pernah baca sekilas gitu kan kayak Mourinho gitu kan. Mourinho. Iya. Mourinho kan dia bukan atlet hebat di bidang sepak bola Iya. gitu loh. Tapi dia belajar gitu. Oke, saya kalah mungkin di saat saya menjadi atlet, saya kalah. Iya. Saya tidak punya prestasi yang baik, tidak punya yang medali yang wah gitu kan. Cuman oke, saya mau lanjutin nih karir saya tetap di olahraga menjadi pelatih. Karena kan setelah jadi atlet kan orang pasti akan jadi pelatih gitu kan. Oke, saya boleh kalah di atlet tapi jangan saya dikalahkan di saat saya menjadi seorang pelatih. Gimana caranya? Ya udah di saat dia masa-masa transisi menjadi pelatih, dia belajar menganalisa segala permainan segala macam, akhirnya kan berkembang gitu loh ya. Di saat dia menjadi pelatih ya kita bisa lihat sekarang gitu. Oke, saya bisa kalah di atlet tapi di pelatih ntar dulu gitu loh, kita sama-sama ini sekarang gitu loh. Jadi begitu sih. Ya dan itulah makanya lu mulai sering melatih anak-anak yang mungkin udah jadi anak pelatnas lah, pengundi pelatnas lah ya. Gua selalu percaya Ki gitu loh ya, kalau ngelatih anak-anak kecil itu kita bukan mengajari, justru kita sebenarnya yang belajar. Oh, oke. Gue percaya itu. Jadi di saat gua ngelatih nih yang kecil nih, ini kan anak kecilnya anggaplah A, B, C, D gitu kan. Ini kan punya karakter yang beda. Iya, betul. Karakternya ini beda-beda. Terus belum lagi dia yang kemudian. Iya, anak-anak milenial apalagi ya. Apalagi anak-anak sekarang gitu kan. Beda. Terus udah gitu kita ngasih instruksi di depan mata kita aja bisa aneh-aneh yang dia bikin. Iya. Beda kalau kita ngelatih yang besar-besar gitu kan. Ngelatih yang besar-besar, misal anak-anak yang oke lah yang udah di timnas segala macam.
ada aja pasti misalnya kita nggak bisa datang atau gimana, ada kepentingan yang lain atau ngurus yang sesuatu yang lain gitu kan, kita WhatsApp, tolong latihan ini ya, ini materinya. Kita WhatsApp. Sekalipun mereka ngelatih latihannya tidak 100%, tapi kan mereka lakukan. Gitu. Beda kalau anak kecil. Kalau anak kecil ini kan, ayo maju Gedan Bara gini, tapi depan muka masih ada aja yang aneh-aneh dia lakukan. Nah, itu maksud gua Lu belajar. sabar banget berarti. Nah, itu juga gua ngelatih kesabaran karena gua orang yang nggak sabar, emosian, seradak seruduk. Wow. Makanya bertolak belakang sih sebenarnya. Makanya gue harus, kalau gue mau belajar, gue harus pilih sesuatu hal yang bertolak belakang sama diri gue sendiri. Kalau gue belajar yang sesuatu hal yang sudah gue tahu atau sudah gue jalannya tuh gampang aja gitu, gue nggak belajar sebenarnya. Gue cuma sekedar menikmati. Tapi kalau gue sesuatu yang tidak pernah gue pikirkan sebelumnya, atau gue orang yang emosian, gue harus ketemu siapa nih ya, siapa gitu ya. Kalau misalnya gue ke orang yang gede-gede gitu kan, misalnya ada yang bagus ngobrolnya, bagus sampai nggak boleh begini, harusnya begini, jadi kayak biasa aja gitu ya. Tapi kalau gue langsung praktek misalnya, gue ke anak kecil gitu, nggak mungkin kan gue ngajakin sharing nih anak kecil, ya dong. Tapi gue sendiri yang harus ngolah diri gue. Waduh gimana nih, nih. Ini kejadian kayak apa ya Ki, yang 2016 yang di Luxem, si siapa nih yang perorangan ceweknya nih Ki, yang dari Jawa Barat bukan? Jabar, siapa? Saya lupa. Kan yang lakinya Firman. Ya. Nah yang ceweknya, kalau gue panggil Memet, gue panggilnya Memet nih anak. Itu itu parah. Kemudian banget. Kemudiannya kacau itu anak. Berarti lu sebagai pelatih treatment juga beda dong? Iya emang. Yang satu dari Bali, awalnya pemalu. Gimana caranya gue bikin ini anak berani gitu. Apalagi kan anak-anak kecil ini tampil di ajang internasional sangat besar banget ya. Faisalnya tadi saya Umi tadi cerita, Faisalnya bisa sampai gemetar. Ini gimana? Jangankan atletnya Ki. Pelatih itu kalau ngeliat atletnya bertanding, dia lebih stres dibanding si atlet. Betul. Ya itu kejadian kayak si anak inilah. Dia habis menang, kan semua kan turun 2 kelas, memaksimalkan luar gitu kan, kita memaksimalkan kelas yang bisa kita ikutin ya kan. Akhirnya setelah dia menang, dia bilang begini Ki, Senpai, kan saya udah dapat emas, berarti saya nggak usah main komite lagi ya. Dia bilang begitu. Dalam hati gua nih, wah ini kalau misalnya nggak main, apa kabarnya berita di Indonesia? Siapa yang bawa? Oh ini yang ada. Gue dalam hati, waduh gue bisa digantung nih yang ada nih kan. Gimana caranya? Kebetulan dia suka makan Indomie, kalau nggak salah Indomie goreng. Terus sama dia suka doyan permen. Pas gue memang bawa. Kan biasanya anak-anak nggak pernah gue izinin makan Indomie gitu kan. Gue makan Indomie karena memang pas keluar kita mau nggak mau kita bawa kan. Cuman kan gue tahan, nggak boleh selalu makan Indomie gitu kan. Akhirnya gue bilang, Matt, ya udah nanti kamu main lagi dah. Nanti saya kasih permen, mau nggak? Terus kita makan Indomie goreng. Beneran sih, ya bener-bener Indonesia lagi. Main Ki, dapat emas lagi. Aduh, bersyukur gue di situ. Ya maksudnya banyak pelajaran yang gue dapat dari melatih anak-anak lah. Di salah satunya ya belajar sabar, belajar untuk gue mengajari diri gue sendiri, bukan mengajari orang dulu. Itu. Ini apakah ini menjadi memposisikan lu untuk sebagai pelatih anak-anak gitu? Nggak tahu ya, gue mungkin memulai pertama kali melatih pun di 2013. Itu gue sama anak-anak sih Ki. Tapi kalau lu bisa ngelatih anak-anak, lu pasti bisa ngelatih dewasa. Beda. Mungkin orang akan berpikiran seperti itu ya. Maksudnya orang-orang banyak yang kasih tanggapan ke gue, lu kalau bisa lu megang begini, berarti sebenarnya lu bisa dong, gitu loh. Cuman pada akhirnya juga gue mengalami hal itu ke sana, gitu loh. Kayak misalnya Sensei Mita ngasih kepercayaan gue pas tiba-tiba di 2015, setelah gue nggak lagi jadi atlet DKI lah ya waktu itu kan. Tiba-tiba di WhatsApp gua, Sensei, ada apa nih Sensei? Lu berangkat ke Ciloto ya? Begini. Karena kan gua taunya di situ ada pelatnas kan, ada pelatnas WKF. Ngapain Sensei? Saya kan udah berhenti jadi atlet. Bukan jadi atlet, lu jadi pelatih, dibilang gitu. Itu surprise juga sih menurut gua. Nah dari situ mungkin awal mula gua yang
ya sampai ke sini lah, maksudnya bisa sampai, ya puji Tuhan ya alhamdulillahnya sih bisa punya apa ya, pengalaman-pengalaman yang luar biasa lah, yang sebelumnya gue tidak pernah membayangkan dan gue tidak pernah minta untuk jadi pelatih timnas. Karena gue tahu sendiri, gue menyadari diri gue bukan siapa-siapa dibanding teman-teman gue. Ada yang pelatnas misalnya kayak Bang Faisal atau Pak Guru gitu kan, atau Bang Fidel segala macam, mereka kan atlet-atlet hebat gitu loh ya. Kita tahu lah dengan prestasinya mereka begitu kan. Dan sekarang Faisal udah di pelatnas pelatih. Sekarang Faisal udah di pelatnas. Sekarang kan gue banyak anak-anak muda loh sana. Gue cuma bilang, "Bang, gimana? Aman." Dia bilang, pusing-pusing juga pasti. Gue rasa nggak mungkin enggak. Iya. Tapi mereka juga ya enak sih, maksudnya jarak usia mereka sama atlet yang sekarang nggak terlalu jauh, jadi agak mudah. Seru gitu. sih, seru. Dan mereka tuh masih fresh, kayaknya masih fresh jadi atlet kemarin, jadi lebih deket sih ke anak-anaknya. Gitu. Terus gue lihat banyak ikut kegiatan virtual juga ya lu ya? Nggak ini juga sih, nggak terlalu banyak. Cuman gue membatasi, misalnya kita berapa bulan dulu latihan, baru nanti evaluasinya. Ya kesempatan evaluasi ya. Evaluasinya nanti di apa namanya, di virtual itu dulu lah. I see. Soalnya kan emang sih kita harus apa ya, apalagi anak-anak sekarang nih kan beda kayak zaman gue dulu. Misalnya zaman kita dulu lah, Ki, lu latihan karate ya udah latihan tujuannya. Kalaupun emang ada pertandingan itu cuman bonus aja. Intinya lu cinta dulu karate dulu, mau ada pertandingan kek enggak kek, kita mati-matian latihan gitu kan. Apalagi kan orang tua sendiri gitu kan, orang karate juga mau nggak mau kan, kita nggak latihan digebuk, latihan digebuk juga, mendingan latihan sekalian ya gitu kan. Tapi kalau anak sekarang kan latihan bosannya gitu loh, gampang boringnya. Makanya kalau gua ya itu dia pelajaran yang gua dapat dari ngelatih anak kecil tuh, pintar-pintar kita gimana mengolah psikologi si anak gitu. Pintar-pintar kita bagaimana bermain dengan si anak gitu. Kita tahu nih, apalagi nih olahraga berat, olahraga bela diri yang cenderung apa ya, orang luar bilang olahraga kasar gitu loh. Cuman bagaimana caranya kita apa ya, menjelaskan atau apa ya, dan anak-anak jadi fun juga ya. Kita bilang sama mereka bahwa ini tidak sekasar atau tidak sekeras yang dibayangkan gitu loh. Iya. Ya intinya biar mereka nggak bosan lagi. Ya. By the way, tau nggak sih, lu tuh pernah bikin masalah buat gua. Gue cerita ya. Ini lu tuh waktu itu kan gue pernah memfasilitasi PV4K. Semua dokumen gue urusin nih kan. Oke, lu mau apa? Mau latihan di mana? Di JKS. Gue bikin surat, gue ajuin ke ketum gue setuju. Ketum gue ngirim ke 4K, ngirim ke Jepang untuk menerima latihan. Nah, masalahnya kita sih nggak tahu masalah ya. Cuma masalahnya di Jepang itu sangat strict. Maksudnya gue kalau kedatangan tamu harus tahu siapa dia, ada namanya, ada apa. Nama lu tuh nggak dimasukin. Gue nggak tahu, padahal kan gue terserah, pergi mau nulis siapa terserah. Nama lu nggak dimasukin, dan tiba-tiba lu muncul di sana, terus dia langsung kontak gue, Ricky itu siapa? Siapa apa? Katanya. Itu ada orang, yang mana? Itu yang bertato gini. Saya nggak tahu. Iya ini bareng sama kita. Langsung telepon saya telepon. Oh Ridi. Ya ilah, kenapa nggak ngomong gitu kan, jadinya kesannya saya ini nggak menginformasikan. Nah ini baru kita omongin nih ya kan, baru ketemu kita omongin. Nah pada waktu itu kan memang posisinya kan gue diminta untuk membantu gitu kan, membackup Sensei Omita. Kebetulan waktu itu manajernya adalah Sensei Jack. Karena kebetulan dia manajer di timnas dan gue juga ada di Kopassus. Dia satu manajer lah tim Kopassus. Nah gue persiapan untuk Porat kan gitu loh, Porat sama Piala Panglima kalau nggak salah waktu itu. Cuman kan karena kebetulan satu manajer, jadi gue diminta dibantukan lah untuk di timnas gitu kan. Oke, gue bantu. Terus tiba-tiba gue juga disuruh berangkat gitu. Karena kan posisinya kan gue nggak tahu nih awalnya kan, karena yang gue tahu gue kan cuma ngurusin, gue ngelatih Kopassus. Cuman gue laporannya tetap ke Sensei Jack, apa-apa yang dibutuhkan, apa kendalanya apa aja anak-anak. Jadi kan gue selalu laporan habis gue latihan, gue selalu balik ke Gloria ya waktu itu ya, di Grogol itu kan udah
Tiba-tiba sensei bilang, Ridi kamu berangkat ke Jepang ya, gini-gini. Hah, berangkat buat apa sensei? Ini. Ya udah, gua kan nggak tahu kalau permasalahan surat menyurat itu kan gua nggak tahu di atas Ki, ya kan? Iya. Yang penting gua karena ini kan kebetulan manajer kita kan manajer timnas, ya istilahnya bosnya lah, gitu kan. Ya lo kan siap-siap aja dong. Ya udah siap. Tiba-tiba pas gua berangkat ke Jepang, nganterin anak-anak. Karena di situ posisinya gue yang megang duit awalnya. Karena untuk itu belum dibagi buat ke kemana-kemananya lah ya. Belum dibagi buat kemana-mana lah. Sensei Jack percayakan gue untuk pegang duit. Ini nanti pas di sana kamu bagikan ya untuk kebutuhan anak-anak sekian. OS gue bilang, gue pokoknya OS aja. Terima perintah aja pokoknya udah kan, udah. Karena gue pikir, ke Jepang, terus niat gue pas ke Jepang itu gue nggak kepikiran yang lain-lain. Gue gue ke Jepang, terus nemenin anak-anak latihan. Gue cuman pengen lihat gimana sih orang ini belajar, gimana sih metode latihannya gitu kan. Udah itu aja. Gue nggak berharap muluk-muluk yang lain-lain. Baru nyampe, hari keberapa tuh? Hari kedua kah? Kalau nggak salah hari kedua apa kemana? Kan di Sugamo kan kita tinggal di Sugamo, hotel itu kan dekat dojonya JKS tuh kan. Di Sugamo. Hotel dekat dojonya JKS, terus udah nemenin pertama kan udah gue duduk aja, gue juga duduk di apa yang tempat nerima tamunya di luar gitu kan. Gue diem aja karena kebetulan kan Sensei Omita kan nggak ikut, gue duluan soalnya kan berangkat. Udah tiba-tiba pas balik ke hotel sore kalau nggak salah gitu, Riri kamu ini itu kata si Riki, kamu jangan muncul gini nih karena tato kalau nggak salah. Iya itu. Kan. Terus gue bilang sensitif soalnya di sana. Gue bilang, nah ini kejadiannya Ki. Lu tahu nggak di sana itu? Gue klarifikasi nih. Dalam hati gue tato. Iya sih gue tatoan emang. Sampai di tangan. Ini pas gue masuk ke sana, lu tahu Ki ada yang latihan tatonya dari leher. Oh itu berarti ya ujung leher sampai ujung jempol, ujung kaki. Itu berarti. Saya ada yang latihan, saya nggak latihan. Saya cuma nungguin anak-anak doang. Itu di luar. Kalau dibilang bermasalah sama tato, ini sensei sampai gue fotoin Ki akhirnya. Oh ya ada. Sensei lihat nih. Itu yang dari leher Ki, dari leher batas leher sampai kaki gue bilang. Oh kalau itu udah ini lebih kacau lagi nih sensei daripada saya. Gue bilang, udah habis itu sensei minta ketawa-ketawa, akhirnya konfirmasi segala macam sama lu Ki. Udah, yang penting gue intinya apa itu permasalahan kelar. Gue bilang, wah ini gue harus ketemu nih klarifikasi sekarang gue klarifikasi. Ya memang kemarin itu kan gini, kalau di sana tuh ini bagi Anda juga yang mau ke Jepang ya. Bener. Di Jepang itu sangat strict juga latihan. Jadi kalau kita nggak latihan, itu kita nggak boleh masuk ke dojo, ditutup pintunya. Betul. Jadi dulu juga pernah latihan, ada orang tua mau lihat juga ditutup pintunya, ya ngintip-ngintip doang aja, nggak bisa benar-benar lihat. Dan nggak bisa kita kalau kayak zaman di Indonesia kan pakai apa namanya training terus masuk ke dalam gini-gini ngeliatin, itu nggak bisa. Di tempat sendal, baru tutup pintu. Ditutup pintu tempat sendal ya. Udah. Kalau lu mau kalau lu mau masuk lihat ya lu harus pakai baju karate dan latihan. Gitu. Nggak bisa ngeliat doang. Dan di sana tuh benar-benar kalau pelatihnya yang lagi mimpin si A dan B gitu, ya kita sebagai C ya jangan mikir untuk ikut-ikut ngelatih lah, itu nggak sopan banget lah gitu. Jadi kita pasrah sama dojo itu gitu. Tertata semua tuh attitude-nya semua kalau di dojo. Saya kalau ke Jepangnya tegang mulu, saya takut salah bener. Karena saya pun sering kadang-kadang ganti baju di tempat yang salah aja, wah ditegur tuh gua. Itu nawar kejadian. Jadi dipikir Sebentar. Ini kayaknya menarik nih. Kita akan sambung dulu setelah yang satu ini ya. Oke, kembali lagi. Gimana? Nawar kenapa? Ada kejadian apa? Jadi ada kejadian Nawar datang kita ke Tekio kan. Oh, Tekio, tempatnya kampus di Jepang, tempatnya atlet-atlet pelatnas gitu. Sotokan lah. Sotokan. Gimana? Markasnya Sotokan lah. Jadi ya ini yang lu bilang gara-gara apa salah masuk WC aja ribut kan. Kejadian lah Nawar itu juga begitu. Karena kan dia rambut pendek. Iya. Rambut pendek terus badan tegap karena tentara kan orang nggak tahu. Iya. Dia jadi pas mau latihan ganti baju dong. Tempat Jadi cewek. udah ganti baju duluan.
Ziggy ganti baju duluan, tiba-tiba nawar mau ganti baju. Dia mau masuk kamar mandi cewek kan. Terus yang Jepang itu bilang, no. Man, woman. Terus Ziggy bilang, itu perempuan, woman. Semua ketawa. Orang nggak ada yang tahu, orang dia pikir pada tegap rambut pendek kan. Ini yang nyambungin cerita lu tadi sih, masalah toilet gitu kan. Aduh. Cuman yang pasti ya memang strict sih, semua jelas gitu ya, tertata gitu loh di Jepang, di dojo. Dari sebelum kita masuk, sebelum kita jalan aja kan kadang-kadang udah mikir nih dari hotel, waduh gue mau begini nih. Pas masuk baru buka pintu luarnya doang, belum pintu dojo nih. Yang kayak di Sugamo kan baru pintu luarnya aja. Waduh, ngeri amat. Auranya itu udah berasa banget. Saya aja masih khawatir lah, mau minum aja izin apa segala macam. Cuma enaknya kalau minum di sana saya ke toilet aja udah keran. Dingin, lagi musim dingin kan enaknya. Lagi musim dingin, aduh. Cuman seru sih, seru. Lu ada pengalaman menarik apa aja nih selama ngelatih? Selama ngelatih banyak sih, yaitu salah satunya kayak anak-anak yang mudian. Terus bawa anak-anak O2SN lagi bosan, mereka kedinginan segala macam. Gimana caranya gue bikin ini anak-anak seneng gitu loh. Udah gitu dia siap dengan segala kondisinya gitu loh. Lagi jauh dari orang tua kan, ada yang suka nangis, ada yang apa. Akhirnya pas gue pernah sekali waktu pas kita berangkat itu dengan si Mehmet tadi itu di Luxem Sembab itu, jadi hotel kita tuh di tengah tol gitu, di tengah tol, jadi yang nggak ada apa-apa, benar-benar hotel, jadi padang savana luas, terus tol jalan tol udah gitu aja kan. Gue bilang, waduh ini gue mau ngapain? Kalau misalnya anak-anak bete kan gue bisa ngajakin jalan mereka, gue bisa ngajakin jalan segala macam. Ini masalahnya mau ngajakin jalan kemana? Tengah gitu jalan tol. Akhirnya gue keluar hotel, gue ajakin latihan, mau ngajakin latihan yang biasa aja, mereka pasti bosan kan. Apalagi posisinya di situ dingin dan anak-anak kaget kan. Udah. Akhirnya lu tahu gue ngapain gitu? Ngapain? Jadi kan itu padang savana luas, terus sapi di sana kan lucu ya, kayak model iklan benar-benar iklan susu yang hitam putih begitu. Oh, hitam putih. Yang gede gitu kan. Terus banyak gundukan yang apa sih, gundukan yang kayak rumput model gitu kan. Lu tahu gua ngapain? Gua ajak main perang-perangan. Itu anak-anak. Itu gua ajak main perang-perangan, baru habis itu kita latihan. Habis itu mereka bete, kita main perang-perangan, bener-bener perang-perangan. Jadi rumput padang savananya kan ada yang halus, ada yang tinggi segala macam, itu main perang-perangan. Kayak gitu-gitu lah, maksudnya mensiasati, jadi bagian cerita juga sih buat gua. Terus kayak misalnya kejadian WKF yang 2015 sama Ziggy gitu kan. Kita nggak pernah ngebayangin. Yang gua tahu waktu itu targetnya adalah 1 perunggu dan itu didapat yang ditargetin komite. Targetnya 1 perunggu padahal. Targetnya 1 Tapi perunggu. 3 emas. Yang gua dengar cerita itu ya. Gua kan nggak pernah mau tahu yang gimana. Yang penting gua kasih latihan aja lah sama anak-anak udah. Cuman kan kalau anak-anak denger kan jatuh mentalnya mereka kan. Oh kok kata nggak dianggap atau gimana gitu kan. Nah pas hari H pertandingan, gue udah bilang wah, gue cuman percaya aja Tuhan kalau memang langkah saya benar, ya sertai selalu langkah saya kemanapun gitu kan. Dan anak-anak saya yang bertanding, gue cuman bilang begitu sama anak-anak. Udah gitu udah di Ziggy itu poolnya ada yang juara Afrika, Mesir. Maroko. Ada yang di situ Eropanya kumpul yang jagoannya. Perancis, Turki di situ kan. Jepang lagi di situ bareng sama kita Ki. Terus yang jago ini siapa yang juara Amerika Latinnya juga ada di situ. Gue bilang ini juara semua nih. Gimana cara? Jadi tiap pemanasan gue suruh anak-anak, lu kalau pemanasan siapa lawan lu tempelin aja, udah biarin adu mental. Kalau adu mental psikologis kan. Ini strategi bagus ini. Itu Ziggy begitu, jadi kita tempelin aja Zig, tempelin. Jadi siapa kita lawan Zig pertama? Oh ketemu Maroko sampai, udah kita tempelin, adu-aduan aja kenceng-kencengan gitu. Maksudnya kita nyerang secara psikologis kan gitu kan, nyerang psikologis. Udah kalau ntar pas di tengah lapangan sih pengalaman gua,
di tengah lapangan orang pemanasan kenceng belum tentu di lapangan Betul. kenceng. Belum tentu. Belum lagi dia jatuh ngeliat orang pemanasan di ujung, ngeliat lawannya di ujung, aduh. Iya. Nah, gitu kan. Udah tempel. Naik nih Ji. Pas ketemu sama Jepang. Namanya Jepang yang punya kan. Iya. Yang punya, waduh Ji, mau tempelin gak Ji? Gue bilang, tempelin, jangan Ji, gue yang stres. Akhirnya gue yang stres gitu. Dia jauh, kita jauh kan. Tapi lirik-lirikan. Lirik-lirikan gue bilang. Jepangnya dulu siapa ya? Aduh gue nggak tahu siapa namanya Ki. Gue lupa deh itu. Udah main, pas main apa nih sampai? Tadinya kan mau ngadu strategi itu kan dia main apa, gue main apa gitu kan. Ini pas nggak tahu kenapa pas sama Jepang, gue pengen adu sama-sama main kata. Yang sama. Iya, pengen ngadu kata yang sama. Gue pengen aja gitu Ki. Pengen lihat gimana sih reaksinya sebenarnya. Karena gue pikir kan kalau anak-anak bisa melangkah jauh gitu kan, ya udahlah. Ini mungkin ini jalannya buat anak-anak gitu kan. Gue nggak terlalu yang bagaimana gitu kan, karena kita tahu juga lah posisinya seperti apa, skill kita seperti apa gitu kan, kita tahu lah. Cuman kan yang harus selalu kita ingat, pasti selalu ada mujizat di balik kesusahan, di balik keterpurukan itu pasti selalu ada mujizat. Gue percaya itu, selalu gue percaya itu. Makanya gue bilang, Jik, kita adu aja Jik. Kalaupun memang lo kalah sama Jepang, kalaupun memang lo kalah, kita kalah sama Jepang. Pada waktu itu, walaupun memang ini salah sebenarnya sih. Iya. Maksudnya yang penting gue ngasih ini dulu lah, ngasih semangat spirit ke anak-anak. Udah main sama-sama ngadu gang kaku. Itu gue bisa Ki, gue orangnya yang tiba-tiba bisa improve di tengah lapangan. Jik, lu mainin gini, lu mainin giniin, lu giniin mainnya, lu gini. Anak-anak selalu gue ajarin itu. Lu harus bisa improve main lu. Karena gue basically karena gue sekolah kesenian ya. Karena sekolah kesenian terus biasa dihadapin kejadian yang tidak kejadian yang bisa mendadak di tengah lapangan, di tengah panggung itu gue biasa diajarin begitu. Jadi akhirnya gue bawa pelajaran itu, gue aplikasikan ke anak-anak gitu. Akhirnya dia Ziggy main dengan irama yang ya bisa dibilang dia coba juga di tengah lapangan. Baru pertama kali coba di lapangan itu. Dia coba juga karena gue pikir Jik dia kan mainnya kayak gini-gini Jik. Lu coba lu rubah sedikit, lu main begini. Oh iya Senpai. Akhirnya ya puji Tuhan menang juga gitu. Emang kemarin juga gue wawancara Coach Sandi Suwardi itu, dia bilang ada 4 faktor gitu, dan nggak bisa kita fisik, selain fisik, teknik, taktik dan mental. Nah mungkin dari sini lu udah menunjukkan taktik dan mental itu juga punya nilai tersendiri ya untuk menjadi juara gitu. Iya kan, gue selalu bilang sama anak-anak kita kalau ketemu sama orang luar segala macam, kita boleh kalah kita boleh kalah peralatan lah istilahnya, kalah keren fasilitas gitu kan, mungkin kalah nama negara kita, tapi jangan pernah kita kalah mental. Itu aja. Kalau kita udah kalah mental, semuanya skill teknik yang udah diasah tuh hancur. Itu aja. Tapi kalau mental kita kuat segala macam, yaitu pasti ada mujizat di balik kekurangan. Dibalik keterpurukan kita pasti, gue percaya itu. Wah, luar biasa nih. Ini bicara, kalau tadi kita bicara ngobrol tentang pelatih kata senior, ini udah profesional, mau senior mau junior ya, dan sudah ngandelin. Kalau senior mungkin keunikannya nggak terlalu banyak ya, maksudnya mereka udah dewasa ya. Ini anak-anak sampai diiming-imingin mie goreng. Luar biasa sih, maksudnya itu kan out of the box pemikiran. Iya, itu kejadian-kejadian di lapangan. Kalau lu ngelatih anak-anak tuh pasti ada aja. Lu punya anak deh, lu kan punya anak nih, kan ada aja. Iya, pengen ini, pengen itu. Ya, gitu. Dan itu belum tentu semua pelatih bisa loh, kayak gitu. Pelatih mungkin bisa ngelatih ya, tapi kalau untuk hal-hal kayak gini kan spesifik ya, lo harus ngerti dulu atletnya. Ya kalau atletnya mau terbuka malu, kalau enggak, ya repot, ya kan. Jadi harus memang benar-benar kenal sih, gimana caranya kenal. Lu bisa ajak main, lu bisa ajak curhat, lu bisa bikin cerita lucu, jok-jok sama anak-anak. Ya itu kan salah satu cara
gue mau mendekatkan diri dulu sama. I see. Gitu. Oke, terima kasih Ridi. Ini ilmu yang sangat bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyaksikan yang mungkin banyak menangani anak-anak juga. Iya benar. Berarti lu nggak bisa samain treatment senior sama junior aja udah beda ya Benar treatmentnya. banget, ya. Apalagi kalau kita bicara per individu gitu Iya. kan, semua orang punya keunikan masing-masing ya Benar kan. banget, benar. Oke, terima kasih atas kehadirannya di sini. Thank Bagi you. Anda yang menyaksikan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay safe and healthy. Os. Oh.